wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wajalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kembali kepada kita semua dapat hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan majelis ilmu adalah taman surga, sebagaimana beliau sebutkan di hadapan para sahabat, idza marartum min riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga maka hendaklah kalian singgah. Maka adalah kalian singgah. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, apabila mereka melewati taman surga dari taman surga dunia, maka hendaklah ia singgah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga tersebut? Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa taman surga dunia adalah halaqat dzikr, majlis yang di dalamnya diingatkan agar seorang hamba bertakwa kepada Allah. Disebutkan tentang ayat maupun hadis Nabi SAW, di dalamnya terdapat nasihat agar seorang hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba berada di majlis al-ilm, maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan Kitabul Hajj. Baik. Dan kita sudah masuk pada pembahasan bab yang berkaitan dengan mahdhurat al-ihram. Mahdhurat al-ihram. Bab yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang melakukan ihram. Baik, yang pertama adalah izalatul sya'ar, yaitu menghilangkan rambut. Dan menghilangkan rambut fi kulli badanihi, pada seluruh badannya. Fi sya'rihi, fi sya'ri ra'si, rambut pada kepala, aw ibtai, bagian pula pada ketiaknya, dan seluruh dari hal-hal yang disebut rambut atau hal-hal yang semisalnya yang terdapat pada badannya. Ini larangan yang pertama dari orang-orang yang melakukan ihram. Wa qalmu dhufr, demikian pula memotong kuku. Memotong kuku ini bagi orang yang ihram. Karena itu bagi siapa yang ingin ihram maka dibersihkan terlebih dahulu. Kalau dia ingin cukur, dia rapikan rambutnya sebelum dia masuk dalam ihram. Karena ketika dia sudah masuk dalam ihram, maka hal ini adalah perkara yang dilarang untuk dilakukan. Ini adalah hal yang dilakukan bagi orang yang sudah masuk dalam ihram. Baik. Maka yang pertama adalah menghilangkan rambut, kemudian yang kedua apa? Yaitu memotong kuku. Wa in kharaja fi ainihi sya'run faqala'ahu.
Sekarang kalau ada rambut di matanya, maka dia cabut. Karena di mata itu beda ya. Kan sesuatu yang tidak biasa. Ada di bola matanya tumbuh rambut. Ada yang di bola matanya tumbuh rambut. Ya. Baik. Aw nazala sa'ruhu. Iya. Faghadiya 'ainaihi. Atau ketika rambutnya turun. Ini kadang mengganggu. Karena sebagian orang rambutnya panjang bagian depannya sehingga membuat dirinya bahkan tatkala dia melakukan sholat membuat gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Kalau hal tersebut sesuatu yang mengganggu ibadah, potong saja. Jangan sholat sambil beri, kasih lempar rambutnya, atau sebentar begini lagi, sebentar begini lagi. Kalau panjang rambutnya potong saja supaya tidak menjadi sebab gangguan dirinya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aw in kasara dhufruhu faqassar fala syai'a fihi. Nah, sekarang kalau untuk bagian rambut yang depan, ini menghilangkan konsentrasi. Selalu tertusuk matanya misalnya karena panjang rambut bagian depannya. Baik. Atau kukunya pecah, atau kukunya pecah. Taib faqassahu, kemudian dia memotongnya, fala syai'a fihi, maka tidak ada kewajiban padanya. Dan kemudian yang ketiga lubusul mahid. Lubus al-mahid. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan menghilangkan rambut, itu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Baik orang yang melakukan ihram laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua memotong kuku juga ini larangan bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga lubusul mahid, mengenakan pakaian berjahit. Ini mukhtasar lirijal, ini hanya khusus untuk laki-laki. Larangan mengenakan pakaian yang bersambung dengan jahitan, ini larangan khusus bagi laki-laki. Kalau yang pertama yang kedua tadi berserikat laki-laki dan perempuan. Untuk yang ketiga ini hanya khusus bagi siapa? Khusus bagi laki-laki, dilarang mengenakan pakaian yang bersambung dengan jahitan. Bersambung dengan jahitan. Illa alla yajida izaran falaysa sarawil. Fayalbas sarawil. Kecuali kalau dia tidak punya, dia tidak mendapati kain yang bisa digunakan untuk bersarung. Biasanya digunakan seperti seorang yang bersarung, maka dia mengenakan sirwal. Sekarang misalnya dia dalam pesawat, sementara kain ihramnya ada di bagasi, dan mungkin dia ngambil di bagasi, sementara dia di dalam pesawat, maka nanti nunggu pesawatnya turun baru nanti dia bisa ambil kain di bagasi. Nah sekarang dia sudah berada pada arah miqat, pada arah miqat yang dia harus masuk dalam ihram. Maka sekarang tidak memungkinkan baginya untuk mengambil kain ihramnya. Maka di sini dia boleh mengenakan apa? Mengenakan sirwal. Sirwal itu tentunya beda dengan pantolon ya, beda dengan pantolon. Dia kenakan sirwal. Kemudian dia tidak boleh mengenakan kamis, mengenakan baju. Sekarang kain bagian atasnya juga tidak ada, tidak mungkin baginya untuk ngambil karena pesawat masih dalam perjalanan. Maka pakaian itu ditutupkan, dilepas, kemudian diletakkan pada badannya. Nanti ketika sudah turun, memungkinkan baginya untuk mengenakan kain ihram, maka dia ambil kain ihramnya, diganti sirwalnya. Tapi kalau sama sekali tidak punya, mau beli juga sudah habis, yang jual nggak ada lagi, yang ada cuma sirwal. Maka karena memang sudah tidak ada, fayalbas sarawil, maka dia kenakan sirwal. Aulai jada na'lain, atau kalau dia tidak mendapatkan sendal, wal yabas khuffain, maka boleh baginya untuk mengenakan khuf. Tapi dianjurkan kalau dia mengenakan khuf, maka dipotong khufnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falyaqta'huma,
min asfal minal ka'bain, maka dia potong sampai di bawah mata kaki. Karena sepatu bentuk khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatu yang menutup mata kaki itu disebut dengan khuf, yang dibolehkan seseorang ketika berwudu mengusap di atas khuf. Sebagaimana pembahasannya sudah berlalu. Karena sepatu itu banyak, ada sepatu yang kita lihat biasa tidak menutupi mata kaki, bahkan sudah di bawah mata kaki, bisa dikenal juga dengan hida. Kalau tidak ada sendal, kan mengenakan sendal itu hukumnya sunnah ya, mengenakan sendal. Maka falyalbas khuffain, boleh mengenakan khuf, tapi Nabi menganjurkan falyaqta'huma min asfal min al-ka'bain, maka dia dipotong di bawah apa? Di bawah mata kaki, di bawah mata kaki. Ini di yang ketiga. Ar-rabi, kemudian yang keempat ada taqtiyatur ra's, menutup kepala. Larangan menutup kepala ini hanya khusus untuk laki-laki. Sebagaimana tadi larangan mengenakan kain yang bersambung dengan jahitan tadi hanya khusus juga laki-laki, dibolehkan bagi perempuan. Ihram. Demikian pula menutup kepala. Ini larangan hanya khusus bagi siapa? Larangan bagi laki-laki, ihram. Adapun perempuan wajib menutup kepala, jangan sampai nanti rambutnya kelihatan. Tidak boleh ya. Bagi perempuan wajib menutup kepalanya. Maka larangan menutup kepala ini hanya pada jamaah laki-laki, hanya pada jamaah laki-laki. Dan berkaitan dengan menutup kepala ini, larangannya adalah larangan yang penutup bentuknya muttasil, yang bersambung langsung. Bersambung langsung dengan apa? Kepala, seperti menggunakan songkok, mengenakan imamah, dan hal-hal yang semisalnya. Adapun yang munfasilah, adapun yang terpisah dengan kepala seperti payung, ini dibolehkan kalau bentuknya apa? Terpisah. Karena yang dilarang itu yang muttasil, yang bersambung langsung. Karena itu sekarang ketika orang masuk di dalam mobil, boleh atau tidak? Dari mikot dia berjalan, dari mikot dia masuk mobil menuju Mekah misalnya, boleh tidak? Boleh ya. Karena antara atapnya mobil dengan kepalanya bersambung langsung atau tidak? Tidak bersambung langsung. Ini ada kejadian ya, ada sebagian mereka ketika menyebut atau mendengar larangan menutup kepala, ada di antara mereka yang tidak mau masuk ke dalam mobil, sehingga mereka naik di atapnya mobil, naik di atas. Jadi kita maklumi ya, itu pentingnya seorang menuntut ilmu. Wal udunani minhu, dan kedua telinga itu termasuk dari kepala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al udunani min ar-ras. Kepala itu bagian dari apa? Telinga itu bagian dari kepala. Kalau tidak boleh menutup bagian atas, maka demikian pula untuk telinganya. Ini juga adalah perkara dari perkara yang dilarang. Ini khusus bagi siapa? Khusus bagi laki-laki. Yang pertama tadi mencukur rambut, menghilangkan bulu, larangan untuk siapa ini? Laki-laki dan perempuan. Memotong kuku, bagi siapa memotong kuku? Larangan bagi laki-laki dan perempuan. Mengenakan kain yang berjahit, khusus hanya untuk laki-laki. Demikian pula menutup kepala. Ini larangan untuk siapa? Laki-laki. Adapun perempuan wajib dia tutup kepalanya. Demikian pula telinganya, jangan sampai nanti pakai kudu keluar telinganya. Kira ya. Maka kalau perempuan wajib semuanya itu. Karena yang dilarang di sini adalah bagi seorang laki-laki yang sedang ihram, maka dilarang dia menutup kepala, demikian pula menutup telinganya. Kemudian yang kelima al-khamis, al-khamis yaitu at-tib fi badanihi wa thiyabihi, menggunakan wewangian-wewangian pada badan, demikian pula pada pakaiannya.
ya, pada badan dan pada pakaiannya. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Dilarang menggunakan wewangian-wewangian. Dilarang menggunakan wewangian-wewangian. Karena hal ini juga dapat menjadi sebab gangguan, dapat menjadi sebab gangguan. Seorang laki-laki ketika dia bersama istrinya itu ada bau-bau yang menyengat dari harum-haruman, itu akan mengganggu konsentrasi suaminya. Demikian pula kalau suaminya harum-harum misalnya, menggunakan wewangian-wewangian, ini dapat mengganggu konsentrasi istrinya, apalagi kalau pengantin baru. Apalagi kalau pengantin baru. Apalagi kepada laki-laki lain, ini tentunya lebih berbahaya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyum imra'atin, wanita mana saja yang dia keluar mengenakan wewangian-wewangian yang menyengat tadi, kemudian tujuannya agar dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan pasangannya, maka fahiya zaniyah, maka dia termasuk dari pezina. Karena ketika seorang perempuan mengenakan wewangian-wewangian di hadapan orang yang tidak layak baginya mengenakan wewangian-wewangian tersebut, ini akan membuat orang tersebut berpikir menghayal dan hal-hal yang semisalnya dari hal-hal yang mengarah pada zina. Karena salah satu zina apa? Berangan-angan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan apa? Zina ain an-nadhar. Al-ain tazni wal qalbu yazni. Mata berzina, hati juga berzina. Fa zina al-ain an-nadhar. Zinanya mata dengan apa? Dengan melihat. Kemudian al-qalb, hati itu ya teman, hati itu berhayal, membayangkan, duhai seandainya, dan seterusnya. Itu kan ada yang dari mata kemudian ke hati, ada yang dari hidung harum-harum kemudian apa? Ke hatinya, membuat dia berpikir harumnya. Dan hal semisal ini akan menjadi sebab apa? Hilangnya konsentrasi, akhirnya menuju kepada memikirkan hal-hal yang maksiat di dalamnya. Ini adalah perkara yang berbahaya. Di luar dari ibadah tersebut saja dilarang, apalagi ketika seorang menunaikan ibadah haji, sedang ihram, maka ini adalah perkara yang lebih terlarang. Perempuan yang mengenakan wewangian-wewangian saja di dalam masjid, maka dia tidak boleh sampai dia mandi, apalagi ketika dia menunaikan ibadah yang sangat mulia ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini berkaitan dengan wewangian, berkaitan dengan wewangian. Kemudian as-sadis, yang keenam adalah qatlus saydil bar, yaitu membunuh hewan buruan darat. Wa huwa makana wahsyian nubahan, yaitu hewan yang liar dan dia adalah hewan yang boleh dimakan. Langsung ada rusa, dan hewan-hewan liar yang lainnya, hewan liar yang semisal dengannya. Maka hewan yang liar dari hewan darat yang boleh dimakan, maka dilarang bagi seorang yang ihram membunuhnya. Fa saydul bahr, adapun berkaitan dengan ikan itu kan termasuk buruan laut, bukan buruan darat. Sekarang ketika dia diminta untuk membersihkan ikan misalnya, ikannya masih hidup misalnya, boleh tidak dia membersihkannya? Sekarang ikan mati itu, ikan hidup kalau dibersihkan nanti mati. Maka sekarang kalau matinya hewan buruan laut tersebut, ini diberkecualikan, maka ini tidak termasuk dari larangan. Wal ahli, demikian pula hewan peliharaan. Wa ma haruma, tentunya hewan yang kemudian wa ma haruma aklahu, adapun yang haram untuk makan, fala syai'a fi, maka tidak ada kewajiban apapun. Hewan yang haram dimakan apa itu?
Hah? Babi, apalagi anjing. Maka ketika seorang membunuhnya, maka tidak ada kewajiban baginya apapun. Ya, demikian pula apa yang haram dimakan, yang terbang nih, apa itu? Hah? Nyamuk. Jangan sampai dibiarkan nyamuknya nempel. Kasihan, tidak boleh membunuh ini. Maka itu tidak termasuk di dalamnya. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kemudian as-sabi yang ke-7 adalah ad-dun nikah la yasihu minhu. Demikian pula berkaitan dengan poin penting yang diingatkan, sering diingatkan oleh para ulama berkaitan dengan akad nikah. Ini adalah perkara yang dilarang bagi orang yang ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub. Maka tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh pula melamar. Seorang sementara ihram, maka dia tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula apa? Tidak boleh melamar. Jangan sampai ihram, sementara ihram matanya jelalatan lihat perempuan langsung datang mau melamar. Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi menikahkan juga melamar ini adalah perkara yang terlarang. Sekarang kalau terjadi akad nikah, maka la yasihu minhu, maka akad nikahnya tidak sah. Akad nikahnya tidak sah bagi orang yang melakukan ihram. Kemudian yang ke-8 ats-tsamin al-mubasharatu li syahwatin fi ma dunal farj, yaitu melakukan hubungan intim. Melakukan hubungan intim selain pada kemaluan. Melakukan hubungan intim dengan istri, dengan pasangan selain pada kemaluan. Kan ada apa namanya, ya antum biasa sebut dengan apa, foreplay itu kan yang awal-awal sebelum menuju kepada farj, sebelum menuju farj, akhirnya hubungan intim. Maka hubungan intim dengan pasangan selain pada kemaluan, selain pada kemaluan. Fa in anzal biha fa fiha badana. Maka apabila dia melakukan hubungan intim selain pada kemaluannya, kemudian membuat keluar sesuatu yang kita maklumi, maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, kewajiban yang harus ditunaikannya. Fafiha badana. Pendapat yang pertama, kewajibannya adalah menyembelih unta. Ini baru hubungan intim ya, belum jimaknya. Namun yang kuat sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya berkaitan dengan orang yang melakukan perkara ini, kewajibannya adalah kambing. Dia menyembelih kambing. Ini ketika terjadi hubungan intim terhadap pasangan. Karena ini adalah hal yang dilarang ya, seorang fokus melakukan ibadah. Nanti ada saatnya. Selesai ibadahnya nanti, selesai rutinitas, selesai melaksanakan ibadah haji kan, kalau sudah selesai bisa nanti maka ini adalah hal-hal yang tidak dijaga. Karena itu memang penting tadi dilarang menggunakan wewangian, karena itu adalah perkara yang mengundang. Itu adalah perkara yang mengundang. Kadang dari mata, kadang dari apa? Dari bau harum-harum. Itu kan menyengat. Dan itu adalah perkara yang dapat mengganggu pikiran, apalagi bagi orang-orang yang normal. Bagi orang-orang yang normal baru itu sudah langsung ke kepalanya. Antum normal kan? Alhamdulillah. Itu yang ke-8. Kemudian at-tasi', kemudian yang ke-9, yaitu al-watu' fil farj, yaitu melakukan hubungan pada kemaluan. Kalau tadi cuma melakukan hubungan intim ya,
melakukan intim saja. Sekarang sudah lewat dari itu. Sudah lewat dari itu. Sudah melakukan apa? Melakukan hubungan intim fil farj, pada kemaluan. Maka ini ada rincian-rincian. Fa in kana qabla tahallul awal, maka apabila hubungan jima tersebut terjadi sebelum tahallul awal, sebelum tahallul awal, karena berkaitan dengan ibadah haji, termasuk di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada amalan-amalan, ada amalan-amalan, ada melempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaf, itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang kalau dia sudah melempar jamrah, sudah melempar jamrah sampai pada mencukur, berarti di sini sudah masuk tahallul awal. Kalau dia sudah melakukan tawaf, berarti sekarang dia sudah tahallul tsani, tahallul yang kedua. Pada tahallul yang kedua. Kalau pada tahallul awal itu dibolehkan segala yang dilarang kecuali itu tadi. Itu kalau sudah tahallul awal. Tahallul awal kalau sudah selesai, maka dia boleh mengenakan qamis, dia boleh kenakan baju yang tadinya kan dilarang. Dia tidak boleh pakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Maka seluruh larangan-larangan yang sebelumnya itu tidak boleh bagi orang ihram, boleh baginya kecuali satu, yaitu apa? Yaitu jima. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Baik. Nah, sekarang kalau terjadi jima sebelum tahallul awal, sebelum tahallul awal, kalau di hari yang ke-10 di Dzulhijjah, sebelum dia pergi melempar jamrah, ternyata dia jima di situ. Maka di sini ada poin-poin penting. Ada poin-poin penting catatan bagi orang-orang yang melakukan jima sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul al-awwal. Yang pertama adalah fasadul haji, maka rusak haji. Kalau dia melakukan hubungan intim, melakukan hubungan jima sebelum tahallul awal, maka rusak hajinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wajibal muti'u fi fasidihi. Kewajiban dia walaupun hajinya rusak, maka dia tetap harus melanjutkan sampai selesai. Karena ketika seorang sudah melakukan ibadah haji, demikian pula melakukan ibadah umrah, maka dia tidak boleh memutus di tengah jalan, walaupun rusak. Kalau sudah rusak, dia karena melakukan jima tadi, karena sudah rusak haji, tapi tetap wajib baginya untuk menyelesaikannya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Wa atimul hajj wal umrah, perintah untuk menyempurnakan. Ketika terjadi sesuatu rusak misalnya, maka dia tetap harus selesaikan rutinitasnya sampai selesai. Nah, itu hal yang wajib ditunaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wal hajju min qabilin. Dia wajib mengganti ibadah hajinya itu di tahun depan. Dia wajib mengganti ibadah haji di tahun depan. Tidak main-main ya, ini jima ya. Jadi tidak boleh seorang sembarangan. Ini sesuatu yang asalnya tadi boleh, tapi sekarang dilarang karena sebab tertentu. Karena sedang apa? Sedang ihram, melakukan ibadah yang sangat agung. Maka ketika seorang sedang ihram tidak boleh melakukan hubungan jima. Baik. Kemudian yang keempat, wa alahil badan, maka dia wajib untuk menyembelih unta. Jadi yang keempat, yang pertama tadi apa? Hajinya rusak. Kemudian yang kedua, dia wajib menyempurnakan. Kemudian yang ketiga apa? Dia wajib mengganti hajinya di tahun depan. Kemudian yang keempat apa? Wajib untuk menyembelih apa? Menyembelih unta. Wajib untuk menyembelih unta. Panrasa.
Ya. Karena itu tahan-tahan memang gitu. Ya. Karena ada masa-masanya, ada waktunya. Ya. Karena itu jaga pandangan. Karena itu jaga juga jangan menggunakan harum-haruman tadi, dilarang bagi orang ihram. Ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kelima adalah taubah. Dia wajib bertaubat terhadap dosa. Ya, dia melakukan pelanggaran. Ya, dia melakukan pelanggaran. Tapi jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh larangan-larangan, dari seluruh larangan-larangan, dari larangan orang ihram, maka tidak ada yang merusak ibadah haji, tidak ada yang merusak ibadah umrohnya kecuali cuma satu, yaitu jima. Itu menjadi rusak, itu menjadi rusak ibadah, dan dia wajib untuk menggantinya. Itu wajib untuk menggantinya. Karena itu kalau memang berhasrat, cancang memang sebelum ibadah. Selesaikan semuanya, selesaikan, baru menuju ibadah supaya bisa fokus. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi sebelum tahallul awal. Wa in kana ba'da tahallulil awal. Wa in kana ba'da tahallulil awal. Nah, sekarang kalau jimanya setelah tahallul awal. Kalau tadi kan sebelum tahallul awal. Maka hanya meringankan satu. Hajinya tetap rusak. Kalau jimanya setelah tahallul awal, yaitu setelah dia apa? Setelah dia mencukur rambutnya. Maka yang ringan di sini satu, fafihi syatun. Yang tadinya menyembelih unta, sekarang yang disembelih hanya kambing. Kambing kan lebih ringan, tapi tetap rusak hajinya. Tetap rusak hajinya. Cuma menyembelih kambing kan lebih ringan. Sekarang kalau kambing berapa? 2,5 juta. Itu kalau di sini. Kalau di sana mungkin kalau pas kambing-kambingnya tentunya beda nilainya. Tapi kalau rupiah itu beda dengan uang apa namanya? Uang real. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hal yang penting yang hendaknya diperhatikan. Kemudian wa yuhrimu bainat tan'im. Liyatufa muhriman. Kalau dia melakukan jima setelah tahallul awal, maka dia wajib kembali ke tan'im untuk melakukan ihram. Dia wajib untuk kembali ke tan'im, berarti keluar lagi ke tanah haram. Dia wajib kembali ke tan'im untuk melakukan tawaf. Tapi hajinya sudah rusak. Wa in wadi'a fil umrah afsadaha alaihi syatun. Nah, sekarang kalau jima ini terjadi ketika seseorang melakukan ibadah umrah, maka apa? Afsadaha wa alaihi syatun. Maka rusak umrahnya dan kewajibannya adalah menyembelih kambing. Kewajibannya adalah menyembelih kambing. Ta wala yafsudun nusuk bi ghairi. Dan tidak ada yang merusak ibadah haji maupun umrah kecuali cuma satu tadi. Itu apa? Jima. Kalau yang lain tadi mencukur rambut, memotong kuku, itu kan kewajibannya cuma fidyah saja. Tidak sampai merusak haji, tidak sampai merusak umrahnya. Pelanggaran-pelanggaran selain jima. Tapi kalau jima, maka ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang sementara i'tikaf. Orang kalau i'tikaf, maka salah satu yang dilarang apa? Mubasyarah, yaitu melakukan hubungan suami istri. Misalnya seorang yang lagi i'tikaf di masjid. Kan seorang i'tikaf itu di masjid, misalnya di bulan Ramadan, adalah luzum fil masjid li ta'atillah. Dia tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tidak boleh keluar kecuali lil hajat, kecuali dalam hal-hal yang diperlukan, seperti apa? Buang air besar, buang air kecil, mandi. Sekarang
Misalnya rumahnya dekat dengan masjid, ya, rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian di kamar mandi masjid itu ngantri, mungkin ada 50 orang. Ya, kalau dia ngantri di situ mungkin bisa-bisa setengah jam dia ngantri baru bisa masuk kamar mandi. Sementara kalau dia ke rumah itu bisa 5 menit, bisa 5 menit selesai urusan buang hajatnya. Ya, maka di sini dia boleh kembali, tapi ketika dikembali tidak boleh aji mumpung. Tidak boleh aji mumpung. Dia misalnya di malam hari ingin buang hajat, orang ngantri. Karena asalnya kalau tidak i'tikaf kan dia boleh, seorang yang siang berpuasa malam boleh melakukan jima, ya kan asalnya. Tapi sekarang orang yang lagi i'tikaf, sekarang kalau dia ngantri di kamar mandi masjid, bisa setengah jam. Tapi kalau ke rumah dia bisa cuma 5 menit selesai, maka dibolehkan sekarang dia kembali. Tapi ingat, dia kembali sesuai dengan hajatnya, keperluannya, buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh pulang aji mumpung. Tidak ada yang lihat tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka itu adalah perkara yang membatalkan i'tikaf. Baik. Maka ini adalah hal-hal yang penting yang hendaknya diperhatikan. Baik. Jadi ada 9 larangan-larangan bagi orang yang ihram. Ada yang untuk laki-laki dan perempuan, dan ada yang khusus untuk apa? Khusus untuk laki-laki, dan ada yang khusus untuk perempuan. Karena itu wal mar'atu karrijal. Perempuan itu sama dengan laki-laki fil hukum, berkaitan dengan hukumnya. Kenapa? Nabi menyebutkan berkaitan dengan perempuan, an-nisa syaqa'ul rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya apa? Hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Illa anna ikhramaha fi wajhiha, kecuali berkaitan dengan wajah. Berkaitan dengan wajah. Berkaitan dengan wajah. Seorang perempuan ketika dia melakukan ibadah haji, ketika melakukan ibadah umrah, maka salah satu dari perkara yang tidak diperbolehkan apa? Mengenakan cadar. Mengenakan cadar, mengenakan apa? Mengenakan kaos tangan. Itu salah satu dari hal yang tidak diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tantaqib al-mar'atu muhrimah. Maka perempuan yang sementara ihram, maka dia tidak boleh mengenakan apa? Mengenakan cadar. Kemudian waqaf zaid, demikian pula tidak boleh mengenakan apa? Kaos tangan. Menggunakan kaos tangan bagi wanita-wanita yang ihram. Artinya bukan dia keluarkan tangannya, mungkin tidak, tapi biasa dia simpan di mana? Dia simpan di dalam kerudungnya. Maka larangan di sini hanyalah larangan apa? Berkaitan dengan mengenakannya. Baik. Apakah dilarang menggunakan penutup lain? Kalau dilarang tadi pakai cadar bagi perempuan ihram, maka berkaitan dengan menutup wajah, wa yajuzu laha an tadhiyahu wajhaha idza marra biha rajul. Nah, sekarang dibolehkan bagi seorang perempuan untuk menutup wajahnya apabila lewat di hadapannya laki-laki yang tidak halal melihat dirinya, yang tidak halal untuk melihat dirinya. Itu diterangkan di dalam hadis Hisham bin Urwah dari Fatimah bintul Mundir, qalat, dia mengatakan, naqtiyatu wujuhana, kami menutup wajah-wajah kami. Kami menutup wajah-wajah kami dan kami sementara melakukan ihram. Wa ma'ana Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Dan bersama kami adalah Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha, saudara perempuannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Misalnya ketika ada laki-laki, dia ambil kudung bagian bawahnya dia tutup, agar tidak menjadi sebab gangguan juga bagi laki-laki tersebut. Karena biasa yang menarik bagi seorang perempuan itu apa? Bagi seorang perempuan yang menarik bagi laki-laki apa? Yang paling besar membuat diri menarik adalah wajahnya. Oh, biar besar-besar bagaimana? Kalau keriput wajahnya, tidak tertarik ya. Yang normal maksudnya.
Baik. Baik. Maka di sini dibolehkan menutup selain apa? Selain sesuatu yang bersambung seperti apa? Seperti cadarnya. Seperti cadarnya yang memang fungsinya itu untuk menutup apa? Untuk menutup wajahnya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 9 dari hal yang hendaknya diperhatikan. Demikian pula yang diperkecualikan bagi perempuan adalah lubsul mahid. Ini khusus hanya untuk siapa? Untuk perempuan. Kalau perempuan boleh mengenakan kain yang disambung dengan jahitan. Karena yang terlarang mengenakan kain yang bersambung dengan jahitan itu hanya siapa? Itu hanya laki-laki saja. Itu hanya laki-laki saja. Perempuan boleh mengenakan pakaian yang bersambung dengan jahitan. Baik, maka selesai dari 9 hal yang terlarang. 9 hal yang terlarang. Maka seluruhnya tidak ada yang membatalkan dan merusak ibadah haji dan umrahnya kecuali satu. Apa tadi? Melakukan jima, hubungan suami istri. Tapi ini poin penting yang hendaknya diperhatikan. Bayangkan yang melakukan intiman saja itu harus sudah menyembelih apa? Menyembelih kambing. Itu hanya berhubungan intim saja, tidak sampai pada hal tersebut yang kita maklumi. Itu sudah mengharuskan apa? Baginya untuk menyembelih kambing. Apalagi kalau sudah melakukan hal tersebut. Maka ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai jauh-jauh melakukan perjalanan dari tempat kita menuju sana, ternyata apa? Rusak ibadah kita. Sudah banyak habis biaya. Sudah lagi sebelum berangkat undang keluarga acara. Kadang di sebagian tempat itu yang melakukan ibadah haji kadang cuma 1 orang, tapi pengantarnya menuju bandara 5 truk kan. Itu ya penuh bandara juga. Yang mau berangkat 1 orang, yang ngantar 5 truk. Itu penuh padat di bandara. Karena banyaknya pengantar. Banyaknya orang yang mengantar. Sudah banyak yang mengantar, ternyata rusak ibadah hajinya. Taib. Dan berkaitan dengan ibadah haji, demikian pula ibadah umrah itu tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat radhiyallahu ajmain. Ketika mereka selesai menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, kemudian ada wisudanya. Tidak ada wisuda. Nah, ini harus dipakai wisuda, diletakkan songkokna atau hal-hal yang semisalnya. Taib, karena haji ini adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai berkaitan dengan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Kemudian kita masuk di dalam hal yang selanjutnya berkaitan dengan apa? Al-fidyah. Berkaitan dengan al-fidyah. Ini al-fidyah itu maknanya adalah tebusan. Tebusan dikeluarkan disebabkan karena melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran ihram, berarti kalau melanggar ada tebusannya. Ada tebusannya. Taib. Wahya ala darbain. Ini ada 2 bagian. Ahaduma, yang satunya adalah ala tahyir, bisa melakukan pilihan. Wahya fidyatul ada. Dan tersebut adalah fidyah karena adanya gangguan, seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ketika menunaikan ibadah haji, kemudian dia rasa dan kelihatan pada kepalanya penuh dengan kutu sampai berjatuhan kutunya, saking banyaknya kutunya sampai jatuh. Maka dia mengadukan hal tersebut kepada Nabi, karena memang asalnya dilarang seorang itu memotong rambutnya, tidak boleh memotong rambut. Tapi sekarang dia terganggu karena penuh dengan kutu di kepalanya, penuh dengan kutu sampai jatuh di bagian depannya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mencukurnya. Nabi memerintahkan untuk mencukurnya, tapi dia kewajibannya apa? Untuk membayar fidyah. Kewajibannya itu membayar fidyah. Dan fidyahnya di sini pilihan. Fidyahnya di sini adalah pilihan. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyam, yaitu puasa 3 hari. Dan puasa berkaitan membayar fidyah, berkaitan dengan pelanggaran ini, maka tidak harus secara berurutan.
Ya, boleh terpisah puasanya. Boleh terpisah puasanya. Antara puasa pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah it'am thalathi masakin. Thalathi asa' min tamrin bi sittati masakin. Yaitu memberikan makan 3 sok dari kurma. Kalau makanan pokoknya ketika itu kurma, kembali kepada makanan pokok masing-masing. Dia memberikan makan kepada 6 orang miskin. Memberikan makan kepada 6 orang miskin. Au tabhi sya'im, atau dia menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Tapi sekarang apakah puasa yang pertama, kemudian yang kedua memberikan makan kepada 6 orang miskin, kemudian yang ketiga adalah kambing? Apa urutannya seperti ini? Maka di sebagian riwayat dari Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah dabth syah, yaitu menyembelih kambing. Oleh karena itu berkaitan dengan kalimat di sini puasa, demikian pula memberikan makan kepada 6 orang miskin, atau dia menyembelih kambing, di sini pilihan. Dan di sini tidak harus yang pertama, yang kedua. Di mana yang dia memiliki kemampuan untuk membayar fidyah. Kalau dia mampu menyembelih kambing, dia sembelih kambing. Apakah dia mau memberikan makan kepada 6 orang miskin, 6 orang miskin. Kalau dia puasa. Di sini pilihan. Tidak harus berurutan. Berbeda dengan seorang yang membayar kafarah karena melakukan jima di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, dan dia sementara puasa. Kalau kafarah jima karena melakukan hubungan suami istri ketika dia berpuasa, apa itu? Yang pertama apa? Yaitu tahrirul raqabah. Yaitu apa? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, baru kepada urutan yang kedua. Apa itu? It'amu sittina miskinan. Yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Itu kan pilihan yang kedua. Kemudian kalau dia tidak mampu, urutan yang kedua, baru yang ketiga. Apa itu? Antasuma syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan secara berurutan. Itu kan kalau dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, sementara dia berpuasa. Maka di sini berurutan. Kalau tidak mampu membebaskan budak, kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka dia puasa 2 bulan secara berurutan. Kalau dia baru puasa 1 bulan atau puasa 40 hari, 40 hari sudah 2 bulan atau belum? Belum 2 bulan. Sekarang baru 40 hari. Kayaknya mangga marake ya, sudah capek kan? Kemudian dia mau istirahat besok. Kalau dia istirahat besoknya, maka puasanya sudah berlalu, tidak dianggap. Dia harus mulai lagi dari awal. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Karena tahan-tahan memang gitu. Kan masih banyak waktunya kayak ini melakukan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cepat dengan tua. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan ini adalah ilmu penting bagi setiap dari kita yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, agar ibadah umrah kita, ibadah haji kita tidak rusak, agar ibadah haji kita menjadi ibadah haji, demikian pula ibadah umrah menjadi ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemerintah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemerintah kita dan jajarannya yang menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberantas segala bentuk kemungkaran dan mengajak rakyatnya untuk menjadi rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.